gitu ya, bersih tempatnya, WC-nya bersih juga, terawat ya. Agar mas lokasi inti Wikranta Sawanipate Sri Mata Purnawarma Bersama dengan juru kunci dengan namanya Pak Sugandi ya Pak? ya betul. Iya. Pak Sugandi itu berarti sudah menjadi juru kunci sejak tahun berapa Pak? Kalau untuk menjadi juru kunci atau yang disebut sebagai pemelihara itu dari mulai tahun 1987 sebagai tugas melanjutkan dari orang tua awalnya. Ya, jadi karena memang di sini butuh pemelihara dan juga banyak anak-anak dari beberapa sekolah, saya yang dipercayakan sebagai narasumber untuk menjelaskan tentang sejarah-sejarah yang berkaitan dengan masa-masa kerajaan yang ada di wilayah desa Ciaruten Ilir khususnya. Umumnya ya memang kerajaan itu banyak. Nah inilah Ciaruten yang merupakan cikal bakal atau yang disebut masa kerajaan Tarumanagara. Ini maksud dari apa itu, tapak kaki dan tulisan ini maksudnya apa gitu Pak? Nah, jadi tinggalan arkeologis pada masa Tarumanegara ada 7 buah prasasti yang bisa dibaca 5. Salah satunya prasasti Ciaruten yang memang pertama ditemukan dan tulisan tersebut menjelaskan tentang kegagahan sang raja Purnawarman. Purnawarman ya. Raja keberapa itu Purnawarman? Purnawarman kalau dari silsilah kerajaan itu merupakan raja ketiga dari Tarumanegara, yaitu sebagai penerus dari orang tuanya yang bernama Dharma Yawarman Guru. Sedangkan kakeknya yang awal mula mendirikan kerajaan yaitu dikenal dengan nama Maharsi Jaya Singawarman. Jadi Maharsi itu seorang petapa, selain jadi raja juga seorang petapa. Terus kalau mengenai wilayah kekuasaannya kerajaan Tarumanegara, nah itu dulu meliputi wilayah kekuasaannya, kalau diibaratkan nih meliputi berapa kecamatan lah kalau sekarang? Nah, kalau diibaratkan seperti kecamatan atau kabupaten mungkin ratusan kabupaten ya. Ratusan kabupaten. Jadi lingkar dalam pemerintahan Tarumanegara yang sekarang menjadi beberapa provinsi. DKI Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat. Itu lingkar dalam kekuasaan tentang Sang Raja Purnawarman. Lingkar luarnya yaitu Tatar Sunda. Tatar Sunda. Karena belum terbentuknya yang namanya NKRI. Ya. Itu semua Nusantara ini dipimpin oleh raja-raja. Cuma raja-raja yang ada pada saat itu semua ada di bawah kekuasaan Raja Purnawarman. Jadi sebagai Maharaja Purnawarman. Berarti kalau diibaratkan sekarang luas juga ya, meliputi provinsi Lampung, Jakarta, Banten, bahkan Jawa Barat ya, gitu ya. Ini bahkan bukan hanya yang menjadi bagian Pulau Sumatera aja, melainkan yang sekarang menjadi beberapa negara lain seperti Vietnam, Kamboja, Thailand. Itu nyampe wilayah Ya, kekuasaannya. itu nyampe ada di bawah kekuasaannya. Jadi 48 kerajaan. 48 kerajaan. Makanya disebutkan di prasasti Ciaruten. Berarti bisa dibilang Kabupaten Bogor ini pusat kerajaannya. Nah, di Pulau Jawa titik pusatnya di Jawa Barat, nah yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Bogor. Nah untuk ini Pak, kalau di daerah Jawa Tengah peninggalan kerajaan itu kan identik dengan candi. Dengan candi. Nah ya. kalau di kita, saya ya main-main lah ke berbagai tempat, tidak ada tuh candi, paling di daerah Garut ya kalau nggak salah. Nah sedangkan kalau yang kata Bapak tadi wilayah kekuasaannya sampai ibarat ratusan kabupaten bahkan lintas negara ya, seperti Vietnam tadi. Kenapa tuh kira-kira tidak ada candi, hanya sebatas ya situs kayak gini gitu, patilasan? Candi ya. Jadi zaman Purnawarman itu memang tidak membangun sebuah keraton, melainkan dia yang dibutuhkan tempat-tempat tinggal untuk persinggahan seperti padepokan-padepokan. Nah,
berkaitan dengan bangunan-bangunan candi itu berkembang dengan masa teknologi yang lebih maju. Ada tinggalan candi di zaman Tarumanegara juga, itu sudah masuknya pengaruh Hindu, yaitu yang ada di Kabupaten Karawang. Oh, ada. Namanya Candi Blandongan, Candi Jiwa, itu dibangun pada masa eranya Tarumanegara. Tarumanegara. Cuma beda raja dengan yang prasasti ini ya. Tapi masa Tarumanegara. Karena Tarumanegara. memang di Tarumanegara itu ada 12 raja. 12 raja, dan ini raja yang ketiga. Yang tersohornya lah gitu kan. Sebagai maharajanya di antara 12 raja. Berarti sudah beragama ya Pak di raja ketiga ini. Agamanya apa? Hindu, Buddha atau apa tuh? Nah, kalau di zaman Tarumanegara, di zaman pemerintahan Purnawarman dan ke Suryawarman itu memang sudah ada masuk pengaruh agama Hindu. Kalau sebelum Purnawarman mungkin Singawarman atau Dewa Warman itu yang disebut ajaran Wiwitan, Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan. Itu aliran kepercayaan mungkin ya Pak. Kepercayaan. Belum beragama lah gitu ya. Beragama, hanya meyakini bahwa adanya yang Maha Pencipta. Karena bumi alam itu memang berdasarkan keyakinan dari agama Sunda atau yang disebut kepercayaan Sunda Wiwitan itu meyakini adanya yang menciptakan atau adanya Sang Maha Widi. Di wilayah Kecamatan Cibung Bulang ini semuanya ada berapa situs selain situs tadi? Situs apa ini Pak tadi lupa? Ini Siaruten. Siaruten. Yang ada di wilayah Kecamatan Cibung Bulang ini ya. Ini memang kawasan situs Ciaruten ada beberapa titik ya. Ada Ciaruten, ada Kebon Kopi, ada Batu Dakon, ada Muara Cianten. Nah, itu memang sudah masuk tentang cagar budaya nasional. Nah, sedangkan situs yang lainnya ada yang di level tingkat daerah, itu ada situs Batu Guling, Ronggeng Kabuyutan, kemudian ada Van Motman. Oh, itu masih kedaerahan lah. Masih daerah itu, masih penetapan SK Bupati. Tuh. Kemudian di wilayah Kecamatan Cibung Bulang yang Batu Tumpang, situs Museum Pasir Angin, nah itu. Oh ya, Batu Tumpang di Luhiang. Galuga. Oh, Galuga. Di Galuga. Galuga. Yang ada di Desa Ciaruten Ilirnya ya Batu Guling sama Ronggeng Kabuyutan, Goong Kabuyutan. Yang kaitannya bukan tentang sejarahnya nih, kaitan dengan mistis. Apakah masyarakat sini pernah menyaksikan tentang fenomena mistis gitu, atau memang pernah lihat hal-hal yang memang di luar dugaan lah gitu, gimana Pak? Ya, untuk mengenai tentang masalah mistis itu kembali lagi kepada jati diri kita. Oh, gaib itu memang ada. Ya. Ya, tergantung kita menyikapinya tentang hal-hal mistis tersebut. Memang yang namanya situs itu atau tempat-tempat leluhur kita itu pasti berkaitan dengan yang namanya mistis. Jadi memang masyarakat percaya dengan mistis-mistis tersebut. Jadi cerita masyarakat mengenai tentang situs-situs Ciaruten atau di tempat-tempat bersejarah ini ya memang kalaupun tidak ada orang di waktu malam hari juga ada kedengaran yang orang lagi ngobrol di lokasi ini ya Pak. Lokasi ini. Jadi udah ada beberapa masyarakat yang menyampaikan itu kepada juru kunci. Saya tinggal ngasih masukan aja kepada orang yang itu ya. Itu kita memang harus percaya. Cuma kita jangan ganggu lah. Nah ya gitu. Nah, apakah di sini seperti, maaf nih Pak, walaupun tentu di sini bukan mayoritas lagi lah, insya Allah 100% Islam gitu. Islam. Apakah di luar
kepercayaan sebagai orang Islam, mungkin ada aliran kepercayaan lain sehingga ada aja nih mempersembahkan semisal sesajen gitu. Ada nggak warga sini, Pak? Nah, kalau untuk hal seperti tersebut yang berhubungan dengan hal mistis itu yang merupakan yang namanya sesajen itu merupakan tradisi. Tradisi. Bukan hanya terjadi di Muslim Muslim saja. saja. Berarti ada ya, Pak? Ada. Ada. Setiap malam Jumat kah atau tiap momen apa bulan-bulan tertentu gimana? Ya, kalau untuk melakukan ya acara-acara khusus seperti itu memang bisa dilakukan malam Jumat. Malam Jumat. Tapi menurut saya semua hari itu baik. Cuma Baik, dicari betul. yang lebih terbaik. Jadi dari para pengunjung pun suka ada melakukan upacara-upacara keagamaan. Keagamaan. Tinggal kita yang juru pelihara harus bisa mengarahkan mengenai tentang tujuan orang-orang yang melakukan kegiatan. Toh ini benda. Jadi para pengunjung atau yang melakukan wisata jarah istilahnya kita memang mengarahkan ya jangan sampai menyembah yang namanya benda. Itu di Muslim diajarkan itu kemusyrikan. Jadi jangan sampai masuk ke ranah seperti itu. Cuma memang tujuannya hal-hal berkaitan dengan yang tadi itu pengunjung itu ingin melakukan napak tilas, mendoakan kepada leluhur-leluhur. Itu tulisan ini bacanya apa tuh? Nah, ini bacaannya Wikranta Sawanipateh Srimata Purnawarmana Tarumanagara Dasa Krisnoripa Padan Paya. Itu maksudnya apa tuh, Pak? Nah, jadi di sini disebutkan ini jejak dua kaki seperti kaki dewa, seperti kaki dewa yaitu kaki yang mulia, Sang Purnawarma. Raja di negeri Taruma, ya di kerajaan Taruma yang gagah berani di dunia. Jadi kita nih sebagai generasi penerus harus mengikuti jejak-jejak leluhur kita untuk kebaikan, mempersatukan Nusantara dalam bentuk apapun. Jangan saling menjelekkan satu sama lain. Cek sudah nama penuran berutut. Sileng asih, sileng asuhnya. Biasa sedia asih. Dan nama raja atau menyimpulkan sebuah tanda tangan. Tanda tangan. Jadi kan ini adalah sebuah dokumen di mana sang raja menginjakkan kaki, dijelaskan di sini, kemudian diakhiri dengan ini. Di sini pun ada lambang. Nah, kalau untuk lambang ini ada beberapa pendapat. Ada yang menyebutkan tentang waktu siang dan malam. Ada yang menyebutkan bunga teratai. Oh, gambar laba-laba. Gambar laba-laba dalam arti pengertian ini hewan seperti ini mempunyai benang-benang atau jaringan-jaringan yang sangat banyak, yang sangat luas. Ini belah ini waktu pengangkatan atau gimana, Pak? Bukan waktu pengangkatan, sewaktu di sungai memang ini sudah pecah. Oh, iya iya. Mungkin masyarakat tidak tahu dengan masalah undang-undang perlindungan. Entah kena benturan material-material banjir yang dibawa banjir. Entah memang sengaja di sini diambil. Waktu di sungai memang ada terjadi vandalisme juga nih seperti Oh, ada vandalisme juga ya? Vandalisme itu terjadi tahun 60-an, tahun 70-an karena memang pengunjung pun hanya meminta izin ke warga setempat untuk melakukan kunjungan ke Prasasti Ciaruten. Jadi tidak ada yang monitoring waktu itu. Masjid asli dari